Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang lagi hangat sekarang, yaitu tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Seperti kita tahu bahwa baru-baru ini Kemdikbudristek dalam hal ini adalah Dirjen GTK sudah meluncurkan fitur di PMM, yaitu pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Saya akan membahas dua hal tentang guru dan kepala sekolah ya, karena ini fiturnya untuk guru dan kepala sekolah. Saya mulai dari guru dulu. Nah, selama ini guru itu kan dinilai selama sebanyak 3 kali atau 3 kegiatan. Pertama adalah supervisi, yang kedua adalah PKG atau penilaian kinerja guru, dan SKP. Nah, dengan hadirnya fitur pengelolaan kinerja di PMM ini, maka kesemuanya itu dijadikan satu, yaitu dalam satu platform PMM tadi. Ya, jadi nanti guru-guru nanti itu mengisi SKP di PMM, tidak lagi mengisi di aplikasi e-kinerja yang dikembangkan oleh BKN. Nah, dengan mengisi SKP ini nanti guru-guru akan melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan sampai dengan penilaian. Ini secara terintegrasi, di dalamnya sudah termasuk supervisi ya, sudah termasuk PKG, sudah termasuk SKP di sana. Jadi ke depan itu kepala sekolah tidak perlu lagi melakukan PKG ke guru dengan format lama ya. Karena format lama itu sudah tidak relevan lagi. Format lama itu kan dari nilai PKG diubah menjadi angka kredit. Nah, sedangkan PKG itu yang format lama yaitu tidak lagi dapat dikonversi menjadi angka kredit, karena angka kredit itu hanya dikonversi dari predikat kinerja atau predikat SKP. Dengan demikian PKG format lama yang berdasarkan Permen RB nomor 16 tahun 2009 itu sudah tidak relevan, karena juga permennya juga sudah dicabut ya. Nah, kemudian untuk yang kepala sekolah itu selama ini juga 2 kali dinilai, yaitu PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, dan SKP ya. Nah, PKKS itu biasanya itu kan berdasarkan 8 SNP seperti akreditasi gitu ya. Jadi betapa ribetnya itu kepala sekolah ketika menjelang PKKS, hampir sama dengan kayak akreditasi. Semua dokumen-dokumen 8 SNP itu dikumpulkan. Padahal sekarang akreditasi sebenarnya juga tidak berdasarkan 8 SMP, hanya 4 poin sekarang, tapi kadang-kadang ya masih saja menggunakan 8 SMP. Nah, sekarang ini PKKS dan SKP untuk kepala sekolah juga disatukan dalam satu platform, yaitu platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, kepala sekolah juga tidak perlu mengisi SKP di Ekin yang dikembangkan oleh BKN, cukup nanti mengisi SKP di PMM dan terintegrasi dengan aplikasi Ekin. Termasuk di dalamnya juga menilai PKKS, karena sejatinya itu adalah penilaian kinerja kepala sekolah yang fasilitasi oleh PMM. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, karena PKG, SKP, supervisi, PKKS disatukan di dalam satu platform, maka ini jadinya lebih sederhana, lebih efisien gitu ya. Jadi ke depan itu seharusnya kita sudah move on ya, tidak ada lagi PKG format lama, tidak ada lagi PKKS format lama, karena sudah semua disatukan dalam satu platform, yaitu PMM. Kemudian yang perlu kita apresiasi ya, sebenarnya dari awal sebenarnya yang namanya penilaian itu tidak hanya berbasis dokumen,
Namun selama ini prakteknya itu umumnya penilaian itu berbasis dokumen. Jadi praktek-praktek kemudian performance atau kegiatan realnya itu kadang-kadang tidak dipotret. Nah, sekarang ini yang namanya penilaian itu tidak hanya berbasis dokumen. Ada yang berbasis dokumen, ada yang berbasis observasi ya. Ini kalau kita lihat penelitian itu namanya triangulasi. Tidak cukup kita mengambil data hanya dengan dokumen, tapi juga harus dikuatkan dengan yang namanya observasi. Nah, sekarang ini platform ini mendorong agar penilaian, baik penilaian guru, penilaian terhadap kepala sekolah itu tidak hanya dokumen. Bahkan di sana dikatakan bahwa dokumen itu hanya sebagai pendukung ya, hanya sebagai pendukung, yang dinilai itu lebih ditekankan pada praktek kinerja. Nah, praktek kinerja ini ya tentunya kalau guru ya praktek pembelajarannya yang dinilai, yang diobservasi. Bukan hanya kita menilai perangkat ajar, bukan hanya menilai jurnal-jurnal guru, jurnal pembelajaran maksud saya. Jadi yang lebih ditekankan itu adalah pada praktek kinerjanya, termasuk kepala sekolah juga yang dinilai ini praktek atau performan kinerjanya, bukan hanya sebatas menilai dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Coba kita lihat selama ini kan ketika PKK itu sibuk sekali kepala sekolah menggerakkan guru-guru untuk mengumpulkan 8 dokumen SMP. Ya kadang-kadang karena dulu tidak dikumpulkan dokumen, kadang-kadang dokumen serba baru dan disulap simsalabim sehingga muncul dokumen-dokumen baru. Nah, ke depan itu tidak seperti itu lagi. Nah, kalau masih 8 SMP itu ya berarti tidak bisa move on dari aturan-aturan lama. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.